Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitriani, IIKIP PGRI Pontianak, kelas C Pagi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas kajian bahasa daerah Kalbar agar mahasiswa atau mahasiswi dapat memahaminya. Baiklah, saya di sini menganalisis semantik bahasa daerah Melayu Kayong. Pada poin pertama, terdapat pengertian semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna tanda bahasa. Suatu kata yang terdiri atas unsur-unsur lambang bunyi. Poin kedua, terdapat sejarah perkembangan semantik. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantik, dari bahasa Yunani sema atau nomina, tanda, atau dari verba samaino, menandai berarti. Istilah tersebut digunakan oleh para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, fonologi, taksis, dan semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika. Dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning, A Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Bila dipertimbangkan melalui pre-semantic philosophy. Sejarah semantik dapat dibaca di dalam artikel An Equation of the Word Semantic, Word nomor 4 tahun 1948, 78-9. Brill melalui artikelnya yang berjudul Louis Intellectuals do Language mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Prancis, istilah sebagai ilmu murni historis. Historical semantik ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, dan sebagainya. Karya Brill ini berjudul Esai de Semantique akhir abad ke-19. Reisig 1825 sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar, tata bahasa, yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, taksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna.
Semasiologi sebagai ilmu baru pada 1820 sampai 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan Freyshik. Berdasarkan pemikiran Freyshik tersebut, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni masa pertama meliputi setengah abad termasuk dalam kegiatan Freyshik. Makna ini disebut Laman sebagai undergroup Freud. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu murni historis. Adanya pandangan historikal semantik dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Masa perkembangan ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Strand pada tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning, with special reference to the English language. Strand melakukan kajian makna secara empiris. Ruang lingkup semantik. Seperti dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Fatimah 2009. Tetapi dalam hal ini, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Semantik menurut para ahli. Menurut Rida Laksana, pengertian semantik menurut Rida Laksana adalah bagian dari struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu bicara. Share. Pengertian semantik menurut Share. Dalam semantik, yang dibahas adalah hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal yang dirujuk oleh makna itu yang berada di dalam bahasa. Jurgen. Pengertian semantik menurut Jurgen adalah semantik menelaah lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan makna satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Contoh semantik. Bentuk istilah bengkang. Makna pragmatisnya tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun padahal sudah tahu apa akibatnya. Nah, leksikalnya tidak mau dibilangkan. Bentuk istilah pendek tongkeng. Makna leksikal. Cepat merajuk atau cepat tersinggung terhadap perkataan. Makna pragmatisnya, cara marah yang berdiam diri dan saat melakukan aksi marah suka duduk dan hanya berdiam diri tanpa memperdulikan atau pura-pura tidak mendengarkan perkataan yang ditunjukkan kepada dirinya. Makna bentuk istilah berunyak. Makna pragmatisnya, seorang yang banyak berkata-kata, cerewet, dan tidak berhenti-hentinya tentang ketidaksenangan terhadap suatu atau melakukan suatu dengan cara tidak benar. Makna leksikalnya, ekspresi kemarahan seseorang dengan berbicara terlalu banyak.